Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther Susiana Siburian dengan NPM 200110010. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Biologi, dosen pengampu mata kuliah struktur hewan, Ibu Sri Natalia Silaen, SSI MSI. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan morfologi atau memberi video pembelajaran mengenai morfologi dan anatomi dari galus-galus domesticus atau ayam kampung, di mana tujuannya itu untuk mengetahui organ-organ dalam dari galus-galus domesticus, dan yang kedua untuk mengetahui struktur morfologi dan anatomi dari galus-galus domesticus. Sini bisa kita lihat gambarnya ya. Dan teorinya itu, dalam istilah biologi, morfologi adalah penampakan makhluk hidup bagian luar tanpa ada pembedahan atau pemotongan. Sedangkan anatomi itu sendiri adalah penampakan atau biasanya bagian dalam dari hewan tersebut setelah ada pembedahan atau pemotongan. Aves adalah hewan yang paling dikenal orang. Contohnya itu pada ayam kampung sendiri. Karena dapat dilihat di mana-mana, aktif pada siang hari, dan unik dalam hal memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Ayam atau galus-galus domesticus termasuk pada kelas Aves. Tubuhnya ditutupi dengan bulu yang berfungsi sebagai pengatur suhu dan membantu pada saat terbang. Memiliki dua ekstremenis, mempunyai sepasang anggota belakang yang masing-masing kaki berjari 4 serta diakhiri dengan cakar, serta mulutnya memiliki paruh. Kelas Aves adalah kelas hewan vertebrata atau biasa kita kenal dengan hewan yang bertulang belakang serta berdarah panas dengan memiliki bulu dan sayap, dan habitat Aves ini bisa kita temui di darat. Morfologi atau ciri-ciri yang dimiliki dari galus-galus domesticus ini, yang pertama itu kaki berjumlah 2, yang kedua sekujur tubuh ayam kecuali bagian bawah kaki ditutupi oleh bulu, dan yang ketiga itu galus-galus domesticus ini memiliki jengger, dan yang keempat termasuk kelompok unggas, memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang dan memiliki paruh untuk mematuk. Dan yang kelima itu bisa kita ketahui kalau bahwa galus domesticus ini berkembang biak dengan cara ovipar atau dengan cara bertelur, dan dagingnya lebih kenyal dan keras dibandingkan dengan hewan-hewan ayam kampung lainnya. Dan yang ketujuh, kulit ayam kampung lebih sulit untuk disobek. Klasifikasi dari galus-galus domesticus: Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesiesnya itu Gallus. Dari gambar ini bisa kita lihat saluran pencernaan pada galus-galus domesticus. Dan yang pertama, bagian organ dalamnya itu atau saluran pencernaannya, yang pertama itu dimulai dari mulut atau paru, yang dimana berfungsi untuk mengambil makanan dan minum. Setelah makanan masuk ke dalam paru, kemudian lidah akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lidah berperan dalam membantu menelan makanan. Kemudian dengan adanya saliva atau air liur mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus atau biasa kita sebut dengan kerongkongan. Dan yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus, yang dimana berupa pipa tempat pakan melalui saluran dari belakang mulut ke proventriculus atau biasa kita kenal dengan lambung kelenjar. Dan yang ketiga itu ada tembolok atau crop, yang dimana berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan sementara. Dan yang keempat itu ada lambung kelenjar atau proventriculus, yang dimana berfungsi untuk melakukan pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim. Dan yang kelima itu ada ampela atau ventriculus, yaitu partikel pakan daging. Partikel pakan digiling menjadi partikel kecil yang mampu melalui
melalui saluran usus. Dan yang keenam itu ada jantung atau core yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketujuh itu ada hati atau hepar, berfungsi merombak dari proses yang sudah mati atau tua, kemudian berfungsi sebagai penyaring racun dalam tubuh Gallus domesticus. Dan yang ke-8 itu ada kantung empedu atau gallbladder, berfungsi membantu proses pencernaan lemak dan menghasilkan zat warna yang dapat memberikan warna pada kotoran. Dan yang ke-9 itu ada pankreas, yang dimana mensekresikan hormon insulin. Dan yang ke-10 itu ada saluran pankreas, yang dimana membantu enzim menuju duodenum atau usus 12 jari. Yang ke-11 itu ada usus halus atau jejunum dan ileum, yang berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Dan yang ke-12 ada usus besar atau rektum, berfungsi merombak sisa-sisa makan yang tidak tercerna jadi feses. Dan yang ke-13 itu ada usus buntu atau ceca, tidak ada proses pencernaan. Dan yang ke-14 itu ada kloaka, berfungsi sebagai membuang feses atau kotoran, pembuangan air urin, dan sekaligus menjadi saluran prereproduksi pada Aves ini. Dan yang terakhir itu ada anus, yaitu lubang bagian luar kloaka atau anus biasa kita sebut dengan ven. Demikianlah hasil dari video pembelajaran mengenai morfologi dan anatomi dari Gallus domesticus atau biasa kita sebut dengan ayam kampung. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.